Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, video ini saya kasih judul dengan tips trik persiapan data untuk menghadapi UASD UT ya 2021.2, dimana itu akan diselenggarakan mulai tanggal 19 Desember 2021 ya, bulan ini ya, beberapa hari lagi. Sekarang kan tanggal 13 gitu. Jadi mulainya tanggal 19 Desember 2021. Apa saja yang harus kita persiapkan? Ini adalah versi saya, teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang beda ya, dikarenakan tidak ada panduan baku ya dari UT. Jadi UT itu memberikan keleluasaan kepada mahasiswanya untuk mempersiapkan hal-hal apa saja yang menurut mahasiswa harus dipersiapkan gitu kan. Jadi tiap mahasiswa ya beda-beda ya, tergantung stylenya, dan ini adalah style saya. Jadi mohon maaf kalau misalkan agak beda atau memang tidak sesuai, bertentangan dengan apa yang ada di pikiran teman-teman ya. Oke. Yang perlu dipersiapkan adalah tentunya data tentang UASD tersebut, mulai dari misalkan kapan itu dilaksanakan, terus mata kuliah hari apa, mata kuliah ini hari apa, mata kuliah itu hari apa gitu ya. Itu yang paling utama. Selain itu, setelah itu baru mempersiapkan yang dokumen yang UASD-nya ya. Saya akan menunjukkan itu. Jadi pertama adalah kita mengenal jadwal tentang si UAS tersebut ya. Itu ada di KTPU ya teman-teman ya. Tentang KTPU itu sudah ada di video saya. Kalau misalkan KTPU itu kartu tanda peserta ujian ya, itu sudah ada di video saya. Nanti saya coba sisipkan ya di link deskripsi untuk tentang KTPU di luar channel ini. KTPU kayak gini. Nah, ini adalah KTPU punya saya ya. Teman-teman mungkin sudah pada mendownload ini ya, tapi kalau yang belum itu kayaknya udah terlambat ya. Udah ya, saya yakin kebanyakan teman-teman sudah mendownload ini ya, kartu tanda peserta ujian akhir semester UAS ya, take home exam. Nah, itu ada tulisan, ada NIM kita, ada nama kita, kemudian ada UPBJJ, saya adalah Bandung, kemudian ada program studi ilmu komunikasi. Kemudian di sana ada nomor mata kuliah, jadwal pengerjaan, waktu ujian ya. Nomor itu nomor 1 sampai 6, dikarenakan saya sekarang semester 3 ada 6 mata kuliah. Kemudian itu ada kode ya teman-teman, yang ini yang saya sorot ini kode mata kuliahnya, bukan kode mata kuliah, ya kode mata kuliah ya, kode mata kuliah. Kemudian ini nama mata kuliahnya, kebetulan saya ilmu komunikasi ada 6, logika, komunikasi pemasaran, beda-beda ya teman-teman apa gitu, dan lain-lain ini ya. Ada logika, ada komunikasi pemasaran, ada perencanaan pesan dan media, hukum media massa, bahasa Inggris 2, komunikasi bisnis, ada 6 ya. Kemudian ini ada jadwal pengerjaan Minggu 19 Desember. Jadi kalau saya mulainya itu hari Minggu ya, tanggal 19 Desember gitu. Dan beda-beda teman-teman. Jadi ini selama 2 minggu. Jadi nggak full 2 minggu, tapi gimana ya, dipilih-pilih gitu oleh UT. Kita nggak tahu ya kapan kebagiannya, kapan, beda-beda tiap orang ya. Ya, boleh saja saya beda dengan teman-teman. Kalau saya sih itu ada 19 Desember, ada 20 Desember, ada 22, ada 27, ada 29, ada 31 gitu. Jadi ya nggak setiap hari masuk kuliah, nggak setiap hari masuk ujian gitu ya. Kadang ada dilewat begitu ya. Oke, terus di sana ada waktu ujian ya, ada 1 Romawi, kemudian ada 1 biasa, tuh kan, ada 1 Romawi, 2 biasa, 1 Romawi, 4 biasa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 1 Romawi adalah minggu pertama, dikarenakan ini UAS ini dalam 2 minggu ya.
walaupun cuma 6 mata kuliah tapi 2 minggu, dikarenakan tidak setiap hari masuk teman-teman. Kayak saya tuh kan logika masuk tanggal 19, kemudian komunikasi pemasaran masuk tanggal 20, hampir nggak setiap hari ya. Jadi kayak semacam dipilih-pilih begitu tuh kan, jadinya 2 minggu begini ya. Jadi nggak tiap hari misalkan 2 minggu itu ujian ya, jadi enggak lah gitu kan. Di sini ada tulisan 1 Romawi. 1 Romawi itu adalah minggu pertama ya. Nih kayak gini tuh kan, 1 Romawi ini minggu pertama. Ini kenapa 2 Romawi? Karena ini sudah masuk minggu kedua. Senin ini adalah minggu kedua. Senin di sini kan tanggal 27 nih. Berarti sudah masuk minggu kedua, minggu kedua tuh. Kemudian yang satu biasanya apa? Satu biasanya itu adalah hari ya, adalah hari ya. Hari di minggu tersebut kayak begini. Ini kan satu biasa nih, ini hari pertama nih, dikarenakan ya emang pas pertama kali tuton ini kan, awalnya kan tanggal 19 itu kan minggu hari pertama ya kan. Kemudian ini 2, kenapa 2 ini? Ini kan hari Senin ya, gitu. Ini kan hari kedua. Kemudian ini 4 Rabu. Kenapa 4? 3-nya kemana? Karena 3 itu menempati hari Selasanya kan. Selasa tanggal 21. Di sini kan nggak ada. Saya nggak ada hari Selasa gitu. Jadi ini harinya ya. Gitu. Jadi penulisan harinya itu adanya di belakang Romawinya tersebut ya, di dalam minggu tersebut ya. Kayak gini nih. Ini minggu kedua kan. Minggu kedua ini hari pertama kan. Di hari pertama disebutnya katanya hari Senin tuh kan, hari Senin hari pertama. Kemudian Rabunya hari ketiga, karena hari keduanya itu adalah Selasa ya, Selasa tanggal 28 Desember, sedangkan saya nggak masuk dengan 28. Makanya di sini definisinya 3 ya. Kalau misalkan ada Selasa saja masuk, ada yang masuk, ada mata kuliah misalkan Selasa 28 Desember misal ya, saya kan nggak ada. Ya di sini keterangannya ya 2 Romawi titik 2 ya kan, dikarenakan 2 itu ya hari kedua di dalam perhitungan minggu kedua yang ini. Kalau awalnya kan hari pertama hari Minggu ya, ya itu nggak apa-apa, itu definisi dari UT ya. Jadi intinya begitu ya teman-teman ya. Itu adalah untuk waktu ujian. Kemudian ini ada ketentuan Wastikom exam dilaksanakan melalui halaman d.ut.ac.id ya. Semua orang hampir sudah tahu ya, mahasiswa wajib mengunduh soal sesuai tanggal ujian yang ditentukan. Jadi teman-teman kalau misalkan pas waktunya ujian ya, itu di download si soalnya wajib di download ya. Waktu pelaksanaan D mengacu pada waktu Indonesia Barat ya. Soal dikerjakan pada buku jawaban ujian atau BJU ya. Kemudian sebenarnya ini bisa dibaca ya, baca oleh teman-teman juga bisa dibaca ya. Waktu nanti saya akan coba tunjukin mana sih buku jawaban ujian itu ya. Waktu unggah BJU untuk program sarjana 12 jam. 12 jam itu dihitung dari sejak kita unduh soal ya. Kalau misalkan kita ngunduhnya misalkan pukul 6 pagi, berarti kan sampai 12 jam itu jam 6 petang ya kan. Yang jelas 12 jam, jangan lebih dari 12 jam. Kalau 12 jam itu tertutup sendiri, si sistem D-nya nggak aktif ya. Jadi teman-teman usahakan memang wajib harus diselesaikan dalam maksimal 12 jam sejak si soal itu diunduh ya. Hal ini sih kayaknya sudah pada paham ya. Oke, itu adalah kartu tanda peserta ujian. Nah, dari data ini kalau saya dibeginikan teman-teman. Nah, dibeginikan. Nah, begini ya. Akan saya coba di zoom ya. Nah, kayak gini teman-teman tuh. Jadi di folder ya, kemudian ada folder, ada 7 folder, ini 7 folder kan. Ada info umum UASD 2021.2, kemudian ini nama-nama mata kuliahnya sesuai dengan harinya, berurutan. Itu jangan sampai tidak berurutan. Berurutan teman-teman, harus berurutan
sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, diinformasikan di kartu tanda ujian tadi ya. Saya ini mengambil data dari kartu tanda ujian tadi ya. Misalkan yang nomor satunya logika, karena logika ya hari Minggu tanggal 19, hari pertama ya kan. Kemudian komunikasi pemasaran hari Seninnya tanggal 20. Kemudian keperencanaan pesan dan media hari Rabunya. Kemudian hari Senin minggu keduanya kan 27 Desember tuh hukum media massa bahasa Inggris 2, Rabu tanggal 29. Kemudian komunikasi bisnis Jumat tanggal 31. Jadi berurut teman-teman kayak gini. Ini isinya apa sih? Nah, isinya kayak gini. Info umum UAS itu isinya tentang informasi umum aja. Jadi tentang misalkan info penting tentang UAS 2021.2 kita simpen di sini sebagai data ya kan. Misalkan contoh. Nah, kalau ini sih data saya ya. Ini data saya, ada yang data lama, ini belum diupdate. Ini yang data data semester kemarin tuh kan 2021.1, tapi masih relevan menurut saya sih. Ini kiat sukses UASDE itu kan panduan aplikasi kalau ini masih relevan. Kalau ini ya, ini bisa di download kok ya, di UT juga ada. Tapi kalau misalkan teman-teman kebingungan, ini nanti akan coba saya bahas ya, gitu, akan saya buka nanti, ini dibahas di video terpisah. Kemudian ada sosialisasi UASDE dan UOTAP untuk mahasiswa itu kan. Kemudian ini tanda tangan saya ya, tanda tangan digital saya. Dan ini adalah KTPU ya, KTPU yang tadi diperlihatkan tuh, yang paling atas itu KTPU Tikom exam saya yang tadi itu. Itu adalah isi dari 00 strip info umum UAS. Kemudian nah, ini adalah informasi-informasi mata kuliah masing-masing ya. Tidak perlu saya buka satu-satu karena hampir sama aja ya. Saya coba buka yang logika aja ya sebagai sampel, dikarenakan ini yang paling atas. Saya coba buka logika ya. Isinya apa sih gitu kan. Nah, isinya kayak gini aja. Ini ada tulisan data utama dari laman D. Maksudnya adalah biasanya saya isi dengan soal ya, soal. Jadi soal itu kan harus di download dulu oleh kita kan dari d.ut.ac.id si soal yang untuk mata kuliah logika ini. Nah, disimpannya di sini kalau saya. Nah, kebetulan nggak ada kosong, dikarenakan ya udah saya kosongin sih ya. Nantilah pada saatnya kan nanti akan disimpan di sini gitu si soal logikanya gitu kan. Soal atau apa saja data mentah, data misalkan dari apa, dari sana. Oh ya, di sini juga di dalam folder data utama dari laman D itu soal, kemudian apa tuh, surat pernyataan itu di download ulang teman-teman kalau saya ya. Kalau saya di download ulang, walaupun saya sudah punya formatnya yang hampir sama dan sudah agak sedikit beda ya, dia dimodifikasi oleh saya, tapi nggak apa-apa. Jadi apa-apa yang diperintahkan untuk di download dulu, di download di halaman d.ut.ac.id itu, nanti disimpan di sini ya. Kemudian nah, ini adalah isinya, ini isinya. Jadi di sini nama filenya kalau saya ya, nama filenya itu saya kasih namanya itu name, kemudian strip, kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah. Nah, sebenarnya ini bebas aja sih sebenarnya teman-teman, mau ngasih nama file apapun nggak apa-apa sebenarnya ya, karena nanti itu kalau si file ini sudah terkirim ke UT itu akan terformat sendiri ya, nyampe sana itu jadi benar-benar otomatis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ngasih nama filenya misalkan sembarangan, misalkan ABCDEFGHIJ misalkan ya, misalkan contoh misalkan, jadi teman-teman itu ngasih nama filenya itu sembarangan gitu kan, malah ngetiknya aja sembarangan di keyboard itu, nanti setelah terkirim ke server UT itu akan tertata rapi teman-teman. Mereka sudah punya formatnya sendiri oleh sistem. Kalau nggak salah ada ya seperti ini, persis seperti ini ya.
Nggak tahu kalau misalkan sekarang dirubah. Jadi ada apa? Ada NIM kita nanti itu di file yang kita upload itu, yang jawaban itu BJU ya. Disebutnya ini BJU ya, buku jawaban ujian. Oh ya, yang ini itu disebutnya BJU yang saya tunjukkan yang ini teh. Nanti secara otomatis akan berubah begitu di server UT itu. Jadi misalkan si nama filenya itu NIM kita, kemudian kode mata kuliah, nama kayaknya NIM dan kode mata kuliah deh, nama mata kuliahnya enggak di nama filenya itu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sembarangan si nama filenya juga nggak apa-apa. Kenapa saya dibikin gini ya, supaya teratur aja ya, supaya rapi, begitu enak dilihat ya. Itu aja yang ada di sini. Tapi ini yang dikirim bukan file Word-nya ya, biasanya file PDF-nya. Jadi ini tinggal di ke PDF kan. Kalau saya pakai iLog PDF ya, gitu. Ini tinggal di ke PDF kan dari Word-nya ini. Sudah teman-teman. Yang lainnya sama juga ya. Ini misalkan ada sampai 6 ini sama juga kayak logika tadi ya, cuman beda mata kuliah kan, gitu. Kayaknya sudah deh ya. Kepanjangan ini video. Dieditnya juga lumayan agak ribet nih, soalnya mau nutup apa NIM ya. Ya udah teman-teman ya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya channel langsungviral.com ini, dikarenakan informasi-informasi UT akan saya postnya di langsungviral.com ini gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe, terutama untuk teman-teman yang sudah jadi mahasiswa UT ya. Tapi yang belum pun, yang memang tertarik dengan UT dan ingin ada pemahaman tentang UT, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.